Salam. Saya Rianto Sinaga. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang nama Sang Pencipta. Banyak di antara kita, umat yang diciptakan oleh Sang Penciptanya, tidak mengenal siapa nama penciptanya. Dan banyak juga di antara kita tidak memperdulikan, bahkan melupakan nama Sang Pencipta tersebut. Seperti bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel melupakan Yahweh, sehingga mereka pergi beribadah kepada Baal dan Asyerah, seperti Hakim-Hakim 3 ayat 7. Bangsa Israel melupakan Yahweh. Bangsa Israel melupakan siapa yang memilih dia. Bangsa Israel melupakan siapa yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan madu dan susu. Sehingga mereka sanggup melangkahkan kaki mereka untuk mereka pergi meninggalkan Yahweh, dan kaki mereka menginjakkan tempat para Baal. Begitu juga kita orang Kristen. Banyak juga kita melupakan nama Sang Pencipta tersebut. Padahal kita ketahui bahwasanya nama Sang Pencipta sangatlah penting. Kenapa saya katakan penting? Karena itu menunjukkan sosok pribadi yang sangat berperan di dunia ini. Contoh kecil, dalam pembuatan lagu ataupun lirik, itu pasti ada nama Sang Pencipta, baik di dalam penciptaan lagu atau lirik. Dan nama itu pasti dibuat di bawah judul lagu yang dibawakan jikalau kita lihat di kaset VCD atau DVD. Dan jikalau kita cermati, nama pencipta tersebut dibuat karena adanya keperanan penting dalam pembuatan lagu dan lirik. Nama pencipta tersebut dibuat karena ada keperanan penting dalam pembuatan lagu dan lirik. Garis bawahi. Dan jikalau tidak adanya pencipta, maka tidak akan terjadinya pembuatan kaset, VCD dan DVD tersebut. Tetapi mengapa VCD dan DVD tersebut tercipta? Karena adanya kerjasama antara pemain musik dan pencipta lagu ataupun lirik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita cermati. Kita sebagai umat yang diciptakan oleh Sang Pencipta, banyak yang tidak mengetahui siapa nama penciptanya. Dan banyak juga yang telah mengetahui tetapi tidak menaruh di dalam hatinya nama Sang Pencipta tersebut, dan dia hanya mengetahui sendiri dan tidak mau memberitahu kepada orang lain. Dan banyak menganggap bahwasanya nama Sang Pencipta tersebut tidaklah penting untuk ditaruhkan di dalam hati maupun diingat, karena kita banyak menganggap nama itu tidaklah berperan penting di dalam kehidupan ini. Padahal Sang Pencipta itu sangatlah berperan sekali di dalam kehidupan kita. Dan di dalam penciptaan pun dia berperan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Dibaca Kejadian 1. Yahweh berperan penuh akan penciptaan. Maka daripada itu, Yahweh mengajak kita sebagai atlet yang telah dipilih untuk kerjasama. Hai engkau para hamba-hamba Tuhan, kau telah dipilih bukan untuk kau mengetahui sendiri siapa nama Tuhan, tetapi kau dipilih untuk kau membocorkan Injil Kerajaan mengenai tentang nama. Setelah kita ketahui nama sudah dilupakan, maka Tuhan mengajakmu, hai engkau para hamba Tuhan, untuk menyampaikan nama tersebut, nama Sang Pencipta langit dan bumi yang dari Israel. Sampaikan kepada orang yang belum mengetahui. Jangan egois, dan jangan hanya cuma dirimu saja yang kau ketahui. Jangan cuma hanya dirimu saja yang mengetahui. Kita para hamba Tuhan diajak bekerja sama untuk pembocoran nama Sang Pencipta yang sudah dianggap tidaklah penting, dan memberitahukan kepada manusia bahwasanya nama Sang Pencipta kita ialah Yahweh, bukan Allah. Karena kita telah mengetahui bahwasanya Allah itu ialah nama Tuhan agama lain dan tidak nama pribadi Tuhan yang disembah oleh Israel. Tetapi banyak kita menganggap Allah itu ialah Tuhan orang Kristen, padahal Yahweh sendiri tidak pernah mengatakan bahwasanya namanya Allah. Melainkan dengan jelas dia berkata terhadap hambanya Musa bahwasanya namanya ialah Yahweh, Elohim Abraham,
Ishak dan Yakub. Keluaran 3 ayat 14-15. Dan Yahweh juga berkata bahwasanya itulah namanya untuk turun-temurun hingga pada saat hari ini. Arti turun-temurun ialah kekal. Nama Yahweh bukan berlaku pada zaman Adam, bukan berlaku pada zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi nama Yahweh itu berlaku hingga pada saat hari ini. Nama yang kekal artinya nama yang memang itu berkelanjutan dan tidak dapat diubah. Jadi jikalau kita pahami nats tersebut, bahwasanya nama Yahweh itu ialah kekal dan berlaku sampai selama-lamanya. Bumi baru, langit baru, nama Yahweh tetap nama Yahweh. Dan Yahweh sendiri tidak pernah mengubah nama pribadinya, karena dia tahu nama itu sangatlah berarti. Dan apabila dia sesuka hati mengubah namanya, berarti dia tidak Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Karena dia tidak konsisten dengan apa yang telah diperkatakannya pada zaman dahulu oleh para nabi-nabi. Bisa dia memperkenalkan namanya. Tetapi karena Yahweh ialah Tuhan yang konsisten atas perkataan yang telah diucapkannya mengenai namanya, dan dia tidak pernah mengubah namanya yang sebenarnya. Dan jikalau kita selidiki juga nama-nama dewa, baik nama dewa yang tertulis dalam Alkitab dan nama dewa-dewa yang kita ketahui, dan di mana nama-nama dewa yang ada tersebut juga memiliki keperubahan, juga tidak memiliki keperubahan akan nama, mulai dari awal hingga pada saat hari ini. Contohnya seperti dewa Shiva, Wisnu, Brahma, Asyera, Ashitoret, dan lain sebagainya. Dan setiap orang menyembah dewa tersebut pasti tidak akan berani mengubah nama dewa yang disembahnya, karena seseorang tersebut mengetahui bahwasanya nama itu berarti dan tidak dapat diubah. Orang yang tidak mengetahui firman Tuhan saja tahu akan menghargai nama. Tapi kita yang telah mengetahui firman yang telah dimaterai oleh darah Yeshua, mengapa sanggup dan berani mengubah nama Tuhan yang sebenarnya? Dan di manakah titik rasa hormat kita atau menghargai nama Tuhan yang mengatasi segala ilah tersebut? Kita tidak ada menunjukkan rasa hormat itu. Karena apa? Karena kita sanggup mengubah nama yang indah dan kudus tersebut dengan nama yang lain, nama yang tidak kita kenal. Dan kita juga menganggap bahwasannya itulah namanya yang sebenarnya, padahal itu salah berat. Nama Tuhan bukanlah Allah, melainkan Yahweh. Mari kita lihat contoh lain. Manusia, yang dimana jikalau namanya diubah-ubah orang, pasti kita akan marah. Karena apa? Karena orang itu memanggil bukan nama kita, melainkan nama yang lain. Udah sebagus itu nama diberi orang tua, tetapi enak saja mengubah-ubah. Dan kita menganggap bahwasanya itu suatu penghinaan bagi kita. Dan kita ketahui juga bahwasanya nama kita itu berarti dan memiliki makna yang dibuat oleh orang tua kita. Dan kita ingin agar nama kita itu dihargai oleh orang. Begitu juga dengan nama Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, yang dimana dia juga ingin namanya dihargai sebagaimana manusia menghargai namanya. Tetapi kita tidak memperdulikan itu, melainkan kita malah sesuka hati menukar-nukar namanya dengan yang tidak namanya. Mari kita pikirkan akan hal itu, ya hamba-hamba Tuhan, dan selidikilah siapa sebenarnya nama Tuhanmu yang kau sembah, dan pikirkan juga siapa nama Tuhan Israel yang disembah. Yang disembah oleh Abraham siapa, Ishak siapa, dan Yakub siapa. Kita ambil contoh lain lagi. Saya bawakan nama saya. Mengapa saya katakan nama tidak bisa diubah-ubah? Contohnya, nama saya Herianto. Apabila saya keluar kota atau keluar negeri, pasti nama saya tetaplah Herianto. Dan tidak akan pernah berubah jikalau pergi keluar negeri menjadi Poltak atau Tukiem. Tetapi tetaplah Herianto. Apapun yang terjadi dan pergi kemanapun hingga sampai mati pun, pastilah nama saya ditulis di batangan salib tersebut ialah Herianto. Dan orang pun hanya tahu nama saya Herianto walaupun saya sudah mati. Dan tidak mungkin nama saya jadi berganti mayat jikalau saya sudah mati. Dan nama tetaplah nama, dan penulisannya pun tetap sesuai dengan nama yang diketahui dan tidak akan diubah. Lalu kenapa Yahweh bisa berubah? Karena adanya penerjemah atau penafsir kitab dari kitab Israel ke kitab Indonesia salah dalam penyuratan. Baca
membaca Yeremia 8 ayat 8. Barometer kita ialah kitab suci Israel. Maka terjadinya kekeliruan seperti yang terjadi di Indonesia, yang dimana tidak memakai nama Tuhan yang benar lagi, melainkan memakai nama Tuhan yang berasal dari Israel, yaitu Allah. Sehingga banyak kita berkata bahwa Tuhan Kristen dan Islam itu sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Inilah kekeliruan kita. Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda. Mengapa saya katakan berbeda? Karena Tuhan orang Kristen ialah Yahweh. Itulah namanya yang diperkenalkan Yahweh kepada hambanya Musa. Dan Tuhan agama Islam ialah Allah yang berasal dari Arab atau yang dibilang Allah. Dimana kalau tak kesamanya tidak ada. Sebab kita ketahui juga dalam Yohanes 3:2 bahwasanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi siapa? Israel. Bukan keselamatan datang dari Arab. Firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi jika kita katakan satu keturunan, memang iya benar, Kristen dan Islam memang satu keturunan, yaitu keturunan Abraham, di mana Abraham memiliki 2 anak, yaitu Ishak. Itu berbicara tentang kekristenan. Nama ibunya Sarai, dan Ismail itu Islam, dan ibunya Hagar, budaknya Sarai. Israel atau Kristen terbentuk lewat anaknya Ishak, yaitu Yakub yang memiliki 12 anak. Dan inilah awal mula terbentuknya Israel. Dan Islam juga terbentuk dari anak Ismail, yaitu 12 anak juga. Dan salah satu anaknya Ismail ialah Kedar. Dari Kedar inilah terbentuknya Islam. Tetapi jika kita selidiki dengan Abraham, yang dimana ia adalah penyembah Yahweh, dan Ismail juga mengikuti apa yang disembah oleh ayahnya, yaitu Yahweh. Jadi di manakah sebenarnya nama Tuhan? Mana sebenarnya nama Tuhan itu? Saya tidak panjang lebar menjelaskan, tetapi saya mengajak saudara untuk berpikir mencari kebenaran yang sebenarnya. Dan mari kita lihat kembali sejarah agar kita dapat paham tentang nama Tuhan. Jangan malas engkau, hai para hamba Tuhan, mencari tahu, agar kita dapat mengenal. Jangan sampai terjadi pada kita apa yang dikatakan firman Yahweh dalam Hosea 4 ayat 6. Kenapa nama Yahweh itu diserukan? Kenapa nama Yahweh tidak diserukan lagi? Dan bahkan tidak diperdulikan? Karena itu semua ulah si iblis, yang dimana dia berusaha untuk menghilangkan nama Yahweh yang kudus itu. Bahkan iblis juga ingin melenyapkan nama tersebut, karena iblis sangat benci terhadap Yahweh, yang dimana Yahweh mencampakkan si iblis ke dunia orang mati. Dan iblis pun tidak akan tinggal diam dengan apa yang dilakukan Yahweh terhadap dia, sehingga iblis juga mengambil suatu tindakan untuk berdusta kepada bangsa-bangsa dan mendustai lewat penterjemah atau penulis kitab dengan penulisan nama Tuhan yang salah, yaitu ialah Allah. Nah, padahal jikalau kita selidiki dan kita kembali kepada kitab yang sebenarnya, yaitu kitab bangsa Israel, tidak ada tulisan nama Allah yang memiliki arti Tuhan ataupun pencipta, melainkan nama Yahweh atau Elohim yang dikatakan pencipta langit dan bumi. Jadi apa yang telah terjadi di Indonesia mengenai tentang penyebutan itu ialah salah benar. Mengapa salah? Karena iblis menustai banyak orang dengan mengubah nama Tuhan yang sebenarnya dan menggantikan nama oknum lain, tetapi itu mengarah kepada dia sendiri, yaitu Hillel bin Sakar, atau dapat disebutkan juga Lucifer, Tante Lucy. Sehingga si iblis memiliki julukan bapa segala pendusta, Yohanes 8 ayat 44. Karena senjatanya iblis tidak ada lagi selain hanya mendustai saja, dan tidak dapat menerkam, sebab udah ompong bikinnya. Makanya iblis menerkam manusia lewat mendustai. Dan iblis pun melakukan pendustaan itu tidak sendirian dalam mewujudkan visi misinya untuk sama-sama masuk dalam kesesatan yang menuju kematian kekal. Dan iblis pun menggunakan orang-orang tertentu untuk menyeret anak-anak Tuhan dengan tujuan mengikuti apa yang dikehendakinya, yaitu menghapus nama Yahweh tersebut dari kitab-kitab. Dan iblis juga membuat suatu cara agar nama yang telah diubahnya tersebut itu diabadikan dan jadikan sosok nama pribadi sang pencipta, padahal itu bukanlah nama sang pencipta, melainkan itu nama panggilan untuk si Tante Lucy, si Lucifer maksudnya. Yang dimana ia ingin umat manusia menyembah dia dan menganggap dia sebagai Tuhan,
itu sendiri seperti yang tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 17. Dan ada juga yang telah mengetahui nama Yahweh tetapi tidak mau memakai nama itu dalam hal untuk memuliakan Yahweh karena nama itu dianggap kudus. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan nama itu. Memang benar, tidak sembarangan kita pakai nama tersebut sehingga kita menggantinya. Padahal itu salah satu trik iblis untuk melakukan misinya, yaitu melupakan dan mengabaikan nama Yahweh. Tetapi kita harus pahami maksud firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 27 tersebut, yang dimana kita memang sangat dilarang Yahweh untuk memakai nama itu dalam hal sembarangan atau kesia-siaan. Maksud dari sembarangan atau kesia-siaan tersebut ialah contohnya dalam hal bersumpah, memakai nama Yahweh, cerita-cerita tempat yang kotor seperti perjudian, tempat mabukan, pelacuran, klub malam, dan lain sebagainya, bercakap kotor. Penting yang menyangkut hal kotor itu sangat tidak diperbolehkan. Tetapi jikalau kita pakai nama tersebut untuk penginjilan, berdoa, memuji, mengagungkan, menyembah, menggunakan nama Yahweh, itu sangat diperbolehkan sekali oleh Yahweh. Karena itu yang kita lakukan guna untuk memuliakan nama Yahweh yang kudus itu. Dan tidak ada unsur larangan oleh Yahweh. Malah Yahweh sangat senang sekali jikalau nama Yahweh dipanggil oleh anaknya. Karena Yahweh juga berkata dalam Ulangan 28 ayat 10, Ulangan 32 ayat 3, 1 Tawarik 16 ayat 8, baru ayat 16, Mazmur 7 ayat 18, Mazmur 83 ayat 19, Mazmur 113 ayat 1 sampai 2, Mazmur 105 ayat 1, Mazmur 118 ayat 26, Mazmur 148 ayat 5, Yesaya 12 ayat 4, Yesaya 24 ayat 15. Agar nama dia dipanggil guna untuk kemuliaan nama dia sendiri, dan dia tidak pernah melarang kita untuk memanggil namanya, karena dia sangat senang jikalau anaknya memanggil nama bapaknya. Jadi nama Yahweh itu sangatlah penting untuk kita ketahui, agar kita tidak salah dalam memanggil nama Sang Pencipta dalam hal berdoa. Di dalam dunia ini banyak Tuhan. Dukun aja punya Tuhan, Muslim punya Tuhan, Kristen punya Tuhan. Kelima agama yang di Indonesia ini memiliki Tuhan masing-masing. Sekarang Tuhan mana? Sekarang mungkin Tuhan bingung, terkhusus ke orang Kristen. Tuhan bingung di saat kita berbicara lewat doa. Kenapa bisa bingung? Karena kita berdoa tidak memakai nama Dia yang sebenarnya, melainkan memakai nama yang tidak namanya. Dan Yahweh juga mungkin berkata dalam hati, kamu berdoa kepada siapa? Karena telah kita ketahui bahwa di dunia ini banyak ilah-ilah dan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kelima agama tersebut memiliki Tuhan, bahkan dukun pun memiliki Tuhan. Jadi sekarang Tuhan mana yang kita panggil dalam berkomunikasi dalam doa? Tuhan Israel kah atau Tuhan lain? Kalau Tuhan Israel yang kau panggil, kau bertuju berdoa kepada Tuhan yang orang Israel, kau harus memanggil nama Dia, memanggil nama Yahweh langsung. Kalau berdoa kepada Dia, karena kita panggil namanya, bukan memanggil nama yang lain. Jikalau kau memanggil nama yang lain, Dia tidak akan mendengar, karena kau bukan memanggil nama Dia yang sebenarnya. Tetapi ada juga yang berkata, Tuhan mengerti kok aku berdoa padanya, dan aku pun menerima apa yang kudoakan. Apa yang kita terima dari doa kita bukan jaminan kita karena Tuhan mendengar. Tetapi bisa saja dari oknum lain yang memberikan jawaban doa tersebut. Agar apa? Agar kita semakin percaya bahwasanya itulah namanya Tuhan. Padahal itu yang kita dapatkan bukan dari Sang Pencipta tersebut, yaitu Yahweh. Jadi saudara, kita harus dapat memahami bahwasanya iblis pun dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan, baik mujizat, kekayaan, kesehatan, kekuatan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, jawaban doa dan lain sebagainya. Dan iblis pun dikatakan firman Tuhan dapat menyamar menjadi malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi mari kita pahami dan kita coba untuk mengerti akan apa yang terjadi. Dan diuji dahulu di saat kau berdoa menerima jawaban dan tidak memakai nama Yahweh. Cuman satu yang tidak dapat dilakukan oleh iblis, yaitu memberi kehidupan kekal. Di dalam iblis tidak ada kehidupan kekal, melainkan di dalam iblis ada kematian kekal. Keahlian si iblis yaitu memberikan kematian bagi manusia. Jadi saudara, pilihan sekarang ada di tanganmu.
Hai engkau hamba Tuhan, pilihan sekarang ada di tanganmu. Ingat, kau adalah hamba Tuhan. Tugasmu apa? Memberitakan kebenaran yang sebenarnya, bukan menutupi kebenaran yang sebenarnya dan memberitakan kepalsuan kepada orang lain. Kau hamba Tuhan, mari berpikir, apakah kau tetap mempertahankan nama yang bukan disembah oleh Israel, yaitu Allah, atau mengubahnya, yaitu menjadi Yahweh? Ingat Matius 7 ayat 21-23. Di hari terakhir Tuhan akan berkata seperti itu karena kita malu memperkenalkan nama Yahweh kepada semua orang. Dan ia juga berkata kepadamu, Yahweh tidak mengenalmu. Karena apa? Karena kau pun tidak mengenal dia. Karena kau pun tidak tahu siapa namanya, maka Yahweh juga tidak mengenal siapa namamu. Dengar hamba Tuhan. Ini akan terjadi nantinya. Pilihan ada di tanganmu, kita para hamba Tuhan semuanya. Kita yang telah dipilih oleh Yahweh memiliki tugas yang berat, yaitu bukan hanya sekedar memberitahukan saja, melainkan kita juga memberikan penekanan kepada manusia yang belum mengetahui nama itu, dan memberikan penekanan juga agar kita manusia tidak malu menyebutkan atau mengukir nama Sang Pencipta kita, yaitu Yahweh Sebaot, Pencipta langit dan bumi. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terkhusus buat para hamba-hamba Tuhan, ingat Maleakhi 2 ayat 1-4. Kamu adalah imam. Setiap orang yang telah lahir baru, dia telah menjadi imam. Tugasmu, tugas kita sangat berat. Dan seperti saya katakan tadi. Dan ingat Maleakhi 2 ayat 1-4. Itu firman Yahweh, bukan perkataan manusia, tapi perkataan Dia sendiri. Jadi demikian renungan singkat pada malam hari ini. Setiap apa yang kita dengarkan, biarlah itu mengajarkan kita dan membuka pola pikir kita untuk kita menyelidiki kebenaran yang sebenarnya. Sebab kita ketahui, seperti Daniel 12 berkata, bahwasanya Tuhan berkata dalam Daniel 12:4, masih ada firman, sembunyikanlah firman dan materaikanlah, maka nanti orang akan mencari dan pengetahuan akan bertambah. Jadi saudara yang terkasih, gali firman Tuhan yang masih tersembunyi tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari saya. Shalom.